bener nggak sih kalau kita pakai Penasaran gitu ya. mantra kayak yang jelangkung gitu biasanya kan kayak jelangkung jelangset di sini ada pesta, datang tadi jemput pulang tadi antar, biasa gitu kan. Kalau ini enggak, dia ada mantranya tersendiri. Nah cuma menurut orang itu yang pemilik jelangkung, bisa aja jelangkung itu kepanggil. Dan memang pas gue waktu nyoba itu, karena kan gue nggak percaya, penasaran. Gue orangnya penasaran kalau belum gue coba. Gue coba beberapa kali, 3 kali gue baca mantra itu panas loh. Jadi gue itu main ritual satanik itu memang terkonsep udah dari jauh-jauh hari sebelum gue berangkat ke Bandung untuk bersilaturahmi sama konten kreator sana lah, untuk menjelajahi gedung-gedung angker di sana, pokoknya sama channel Gripping Night gitu kan, Kang Adi. Kang Adi. Nah itu udah terkonsep, jadi gue memang ada salah satu konten yang nantinya gue bakal uji nyali, tapi uji nyalinya dengan cara beda. Yang tadinya mau ritual satanik itu ditemenin sama sosok jelangkung, cuma mungkin ahli spiritualis ini udah punya gambaran nggak mungkin dicampurin sama jelangkung, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk gue kan. Hai bro and sis, dimanapun kalian berada, balik lagi di Zona Seram TV. Kali ini gue Zona Podcast nih, bersama Bang Ale, yaitu channelnya dari Ale Koar, dan Instagramnya Bang Suka Nyari Hantu sama Nyong Ale 222. Nah nanti gue taruh di link bawah deskripsi. Bukan 222, Nyong Ale underscore 2 ya, underscore pokoknya. Dan ini gue udah udah lama banget gue nggak ketemu lu Bang, sekitar ada 4 bulan lebih ya. 4 bulan lebih loh. Makanya gue kangen banget sih dengan sosok Ale Koar itu Bang. Jadi gue suka banget edukasinya, sharing-sharing sama lu Bang gitu. Dan gue kebetulan ini perdana banget nih gue nih podcast sama lu Bang. Ngobrol ya, kita perdana banget ya ngobrol ya. Dan gue bakalan menanyakan beberapa pertanyaan tapi di luar konteks horor ya. Iya. Nah, jadi Bang Ale, ini pertanyaan pertama ya. Lu setelah explore nih ya. Iya. Setelah explore tuh lu ngapain sih aktivitasnya Bang? Paling setelah explore itu seperti biasanya ya, gue pulang cuci kaki, sikat gigi, cuci muka, basahin rambut, main HP, dengerin musik, sama nonton. Biasanya gue ya nonton channel YouTube kawan-kawan gue lah paling. Paling gue mantau channel YouTube kawan-kawan gue kayak Zona Seram TV, Bax lah, terus Bucin TV lah, Ricky lah, Irfan Jayani lah, dan semuanya lah pokoknya. Dan ini ada satu yang kelewat sih Bang. Apa tuh? Gue bisa nembak, pasti number one pacar. Biasanya gitu sih Bang, setelah explore nih gue amatin nih semua konten, pasti pas sudah kelar off cam pasti langsung balas WA doi, biasanya gitu, gue liat telepon atau. Kalau gue sih Apa kalau udah punya belum? Kalau gue pacar untuk saat ini, waktu itu sempat punya, cuma hanya beberapa saat aja. Cuma hanya beberapa saat, tapi kalau untuk teman-teman cewek, teman-teman curhat cewek semua rata-rata. Oh my god! Wow! Oh my god! Nah, ketika yang sebelumnya itu udah ada nih, expect gak ketika lu explore? Apa namanya cewek kan khawatir kan, namanya cewek terjunnya di dunia horor gitu, ada rasa ketakutan atau apa gitu, ada gak kita? Paling yang dia khawatirin sih cuma beberapa sih, kayak contohnya memang dia nggak ngikut gitu. Maksudnya sosok hantu itu nggak ngikut. Biasanya kalau kita main ke tempat-tempat horor angker-angker itu kan biasanya ada sosok-sosok yang ngikut lah ya, biasanya nempel atau ngikutin, atau bisa jadi badan sakit-sakit.
paling yang ditanyain itu. Itu pernah lu sakit bang itu? Ketika lu ekspor di daerah mana tuh pernah gak lu ngalamin langsung drop gitu? Untuk explore gue nggak pernah no. Tapi waktu gue beberapa kali waktu itu gue bikin konten podcast ngomongin soal jelangkung. Jelangkung. Jadi jelangkungnya itu kain putihnya itu Oke. dari mayat manusia beneran. Nah itu no. Jadi gue nggak tahu ya, percaya nggak percaya, kalian boleh percaya boleh tidak. Tapi yang memang gue dapat informasi dari pemiliknya ya, itu memang punya mayat laki-laki. Setelah dikubur 3 hari. Bayangin tuh. Itu apa yang terjadi bang ketika lu mainkan itu di luar off cam lah di rumah lu? Ada kayak pernah gangguan suruh balikin kain itu atau gimana gitu? Enggak. Jadi gini, ketika gue podcast kan gue nanya-nanya nih soal jelangkung kan. Gue nanya soal kayak bener nggak sih kalau kita pakai Penasaran gitu ya? mantra kayak yang jelangkung gitu, biasanya kan kayak jelangkung jelangset di sini ada pesta, datang tadi jemput pulang tadi antar, biasa gitu kan. Kalau ini enggak, dia ada mantranya tersendiri no. Nah cuma menurut orang itu yang pemilik jelangkung, bisa aja jelangkung itu kepanggil. Dan memang pas gue waktu nyoba itu, karena kan gue nggak percaya no, penasaran. Gue orangnya penasaran kalau belum gue coba. Gue coba beberapa kali, 3 kali gue baca mantra itu panas no. Itu panas jelangkungnya, panas terus nggak lama badan gue nih rasanya kalau orang kecapean kayak habis keringetan, di sini panas nih. Iya. Ini panas no. Dan sepanjang itu gue langsung kayak kok merinding mulu gue kan, merinding mulu. Dan gue tanya sama orang itu no, Kang, kok merinding ya Kang? Iya Bung Ale, sosok yang punya kain putih ini ada di belakang. Anjir, serem banget sih, serem banget. Dan gue terakhir ngeliat video lu itu lu melakukan permainan yang ada di luar negeri tuh, satanik. Oh iya, ritual satanik Itu no. gue nonton sampai habis banget. Itu apa yang lu rasain ketika lu main ritual itu tuh? Jadi gini, gue nggak minta untuk kalian untuk percaya atau enggaknya ya. Jadi gue itu main ritual satanik itu memang terkonsep udah dari jauh-jauh hari sebelum gue berangkat ke Bandung untuk bersilaturahmi sama konten kreator sana lah, untuk menjelajahi gedung-gedung angker di sana, pokoknya sama channel Gripping Night gitu kan, Kang Adi. Iya, Kang Adi. Nah itu udah terkonsep. Jadi gue memang ada salah satu konten yang nantinya gue bakal uji nyali, tapi uji nyalinya dengan cara beda. Yang tadinya mau ritual satanik itu ditemenin sama sosok jelangkung, cuma mungkin ahli spiritualis ini udah punya gambaran nggak mungkin dicampurin sama jelangkung, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk gue kan. Lebih ekstrim sih. Itu lebih ekstrim sih. Kalian mungkin tahu rumah jenderal ya, mungkin udah pernah kesana kan? Belum, gue tahu sih, udah tahu. Ya. Gue pengen kesana sih, tapi belum sempat kayak. Itu rumah jenderal ya. Kalau gue bilang serem sih serem banget. Cuma bagian depannya itu gue halu sama bagian kamar mandi, sama suara-suara hewan tuh yang sarang walet. Ya. Nah itu, cut, itu panik no. Tiba-tiba dia keluar dari tangga gitu, cut. Iya. Gitu tuh. Nah dan akhirnya gue main ritual itu di bagian belakang, yang katanya bekas tempat pembantaian ART itu no. Dan akhirnya kita atur konsep di situ, kita setting kamera sama lighting dan yang lain-lainnya. Itu selama belum mulai itu masih berjalan lancar no. Berjalan lancar ya. Yang tadinya gue mau explore dekat bagian toilet, yang katanya banyak sosok di sini, Itu ya. gue punya perasaan kayaknya gue gak enak banget. Karena gue berdiri di tempat itu panas banget. Panas. Dan akhirnya gue nolak, gue nggak mau di sini. Kalau mau gue di depan, jadi kalau ada apa-apa gue bisa lari. Benar. Udahlah, kita mulai. Gue mulai tuh, dan dia tanya, Bung Ale, siap Kang. Karena dari awal gue memang udah janji buat memberanikan diri untuk
menerima tantangan uji nyali itu kan. Iya. Ternyata bukan uji nyali, tapi gue ritual satanik. Nah, selalu main ritual itu nih Bang ya, ada dampaknya gak sampai ke rumah atau ke mimpi lo, atau lu kayak kebayang-kebayang gitu sakit atau gimana? Untuk dampaknya sih lumayan loh. Dampaknya apa ya? Karena sebelum mulai aja memang udah banyak kejanggalan atau kejadian. Nah dampaknya ini ya, gue ceritain dampaknya dulu. Iya. Dampaknya itu di sini, lu nyesek Besok ya. bagian tulang sini nih, Iya. tulang bagian Ini sini, ya, dada, rusuk ya. itu kayak begini, kayak ada yang jalan. Iya. Itu, gue ngerasain di sini. Itu bener-bener yang namanya sesek napas iya, terus pegel linu iya, terus kepala pusing, pokoknya pikiran nggak jelas ya. Itu Kemana-mana. sampai ke rumah nggak? Itu nggak nyampe ke rumah karena gua stay di hotel berapa hari kan. Oh iya, di hotel. Stay di hotel berapa hari, Sampai ke hotel dampaknya nggak? sampai ke hotel. Anjir. Apa tuh dampak tuh Bang? Itu semua dari sini badan nih, dari sini Hmm. ke sini tuh setengah mati. Bukan mati ya, jatuhnya sakit banget, kayak ngilu-ngilu gitu noh. Jujur Bang, gua kayak ngelakuin hal-hal kayak gitu ya, kalau nggak ada hal spiritual gua nggak berani Bang. Sebelumnya gue juga mikir, gue ngelakuin ini dosa apa enggak ya? Karena yang setahu gue kan satanik itu salah satu komunitas yang tidak mempercayai agama Nasrani. Kalau gue bisa bilang itu antikristus. Nah itu mungkin kalau kalian tahu ya, Oke. satanik. Ketika itu kan udah kelar nih, ini kan ada percayaan lagi nih Bang nih. Ketika lu terjun ke dunia horor, ada gak larangan orang dari orang tua lu atau saudara lu, jangan kesini deh, jangan kesini gitu, larangan gitu? Untuk larangan sih waktu itu sempat ada ya, cuma karena mungkin orang tua gue ngeliat gue nyaman di circle ini, nyaman di situasi ini, mungkin dia biarin. Kalau dulu ya mungkin dia melarang. Ya karena takut terjadi apa-apa Ya. gitu Bang ya. Kamu nanti kenapa-napa main ke tempat-tempat begitu, ntar kalau diikutin gimana? Oke. Terus kalau kamu tiba-tiba dibuat celaka gimana gitu? Paling khawatir orang tua gitu loh. Cuma makin kesini, karena gue dulu kalau gue nggak fokus di konten horor itu, gue bisa pulang itu begadang mulu pokoknya gue. Oke Bang Ali, gue pertanyaan dua nih. Lu ketika terjun ke dunia horor, lu kan pasti punya teman sahabat. Yes. Nah, pernah gak beranggapan temen lu tuh kalau misal bergaul kayak takut gitu? Karena lu terjun ke dunia horor, takutnya ada yang ngikutin lu, takutnya kan imbasnya kena ke dia juga gitu. Pernah gak Bang? Enggak Kayak sih. berpikiran negatif dah temen lu dah, soal terjun di dunia horor gitu. Kalau berpikiran negatif enggak ya, Nov. Dia lebih berpikiran begini, teman-teman gue tuh lebih berpikiran begini. Lu ngapain sih kayak begitu, nggak jelas, untung kagak, ngabisin waktu iya, dia ngomong gitu. Lu ngapain kayak gitu, nggak jelas, nggak usah aneh-aneh, banyak kan yang gitu. Oh gitu. Cuma itu pas proses gue selama akun YouTube gue belum monetis loh, Iya. itu gue masih dikecilkan banget men, masih direndahkan, dianggap sebelah mata. Tapi ketika akun gue monetis, ada iklan dan gue ngajakin mereka untuk ngobrol soal pembahasan Iya. pendakian gunung. Pendakian gunung ya. Yang sempat trending lo ya. Yes. Pendakian gunung itu, Iya. mereka ada yang stalking deskripsi yang gue buat. Oke. Dia langsung begini. Tapi lu keren sih. Deskripsi yang lu buat itu maksudnya lu punya pola pikirnya itu terkonsep, maksud Konsepnya. gokil sih. Awalnya seperti itu, pas ketika udah melejit langsung gimana gitu ya, responnya beda betul, ya. responnya langsung beda. Iya. Responnya langsung beda. Karena gue dulu pernah dapat omongan gitu kan. Nah, lu ngomong-ngomong doang ya. Lu main horor udah ketemu sama Kiprana Lewu belum? Gitu-gitu. Wah, itu untuk buat lu ambisius untuk Wih. benar-benar membuktikan gitu ya ke teman-teman lu, kalau omongan orang seperti itu ya. Dan untungnya gue ketemu Kiprana Lewu, bisa kenal sama Pipi Lewu, itu suatu kebanggaan dan suatu kehormatan buat gue banget sih, bisa kenal sama dia.
Kalau gue sih prinsip begini, Nok, kita direndahkan sama orang itu, dikecilkan sama orang, jangan kita langsung patah semangat. Gue pernah patah semangat, tapi gue jadiin omongan mereka itu, cemoohan mereka itu sebagai motivasi gue. Dan akhirnya gue bisa ketemu sama Kiprana Lewu, dan bisa akrab sama Pipi Lewu, bahkan chattingan di WhatsApp pun iya, dan gue deket sama kerabat-kerabatnya. Itu sih paling mereka hanya ibarat kata gue bungkam dengan apresiasi gue. Itu satu mantap sih bang. Yes. Gue sama juga gitu. Emang awal gue ngebangun konten ya seperti sama yang lu alami. Ketika gue sudah sama yang sudah besar lah di atas gue ya, itu langsung kaget. Sampai orang tua gue, keluarga gue nonton. Itu suatu kebanggaan banget nonton gue. Tampil di Kabar Misteri itu ngobar. Sumpah itu satu kebanggaan gue banget sih ya. Dan gue kenal Kabar Misteri Kiprana Lewu itu ya berawal dari Bang Ali sih. Kalau gue sih yang penting gimana caranya kawan-kawan gue tuh bisa berkarya bukan hanya di suatu platform, tapi bisa di konten orang lain mungkin ya, contohnya di channel TV mungkin sih itu. Ini makin lama makin gelap bang. Makin gelap ya. Wah, lightingnya teman-teman. Tapi tadi kita membahas ini, gua dengar kayak ada kejanggalan. Lu dengar ke suara-suara kayak gitu? Padahal ini kita udah subuh loh. Ini gua podcast abis setelah ngonten di tempatnya Bang Alek. Gua nggak tahu apa penghuni sana ngikut atau gimana deh gua. Kayak ada sesuatu yang kayak ngikut gitu. Dan karena kantor gua ini loh, memang salah satu tempat yang dibilang angker sih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi bang ya. Nah, lu kan selama explore nih ya, explore di Jakarta itu, kira-kira kesulitannya apa bang? Kalau di Jakarta nih ya, buat kalian mungkin dari ghoster-ghoster Jabodetabek lainnya ya. Kalau gua kan karena domisili Jakarta nih, mungkin perizinannya doang sih, Nok. Perizinan untuk masalah duit belakangan lah ya. Yang penting gimana caranya gue bisa ngonten dan teman-teman gue yang lain bisa datang ke sini untuk ngonten juga di tempat yang udah pernah gue explore. Paling itu sih, Nok. Dan puji syukur alhamdulillah gue beberapa tempat berhasil gue dapetin dan gue ngasih kawan-kawan gue rekomendasi tempat untuk explore. Salah satunya gue bang. Ya. Dan gue pengen banget tuh datang ke Bekasi sih bang. Bekasi banyak banget spot gokil yang membuat adrenalin gue terpacu sih bang. Kalau gue bilang Bekasi memang oke-oke sih tempatnya. Kalau gue jujur aja ya, waktu gue main ke rumah pocong, rumah pocong yang di Bekasi ya, Nop ya, itu gue gemeteran men. Itu seumur umur tempat, meskipun rumah kecil ya, mungkin dari luar kelihatan kecil ya, Nop, tapi di dalamnya buset. Itu yang namanya kerasa hawa-hawa beda itu ada, Nop. Ada ya. Dan gue pun itu ngevlog nggak jelas ya. Udah takut duluan. Soalnya gitu bang, gue aja dari cerita aja udah suges bang. Karena kalau ada orang meninggal, itu selama 40 hari terus, itu bakal ada sosok pocong di rumah itu bang. Gimana lu tiba-tiba pas lagi explore gitu kan, dia nongol dari samping tembok. Kebetulan itu pas lu explore ada yang meninggal ya? Bendera kuning nggak? Ada yang meninggal pas-pasan. Iya. Itu gue langsung kayak jiper gitu. Gue cuma berharap 10 menit. Kalau gue gitu loh, kalau gue udah jiper minimal 9 menit, 8 menit, 10 menit bebas lah. Yang penting gue dapat video, dapat dokumentasi lokasi itu, gue upload. Kalian suka nonton nggak suka juga ya nggak apa-apa. Kalau gue sih gitu, Nok. Oke guys, jadi udah beberapa pertanyaan yang gue tanyakan Bang Ale udah dijawab. Ini ada salah satu lagi pertanyaan ini yang terakhir yang gue tanya, soal suka duka lu bang selama lu nge-YouTube, nge-explore. Suka dukanya sih paling ya ada rasa kecemasan, view berharap ditonton banyak orang ya. Paling itu sih, Nok, ya. Itu salah satunya. Paling itu sih, view salah satunya yang gue jadi patokan. Agak ada rasa kayak gimana ini caranya suka duka gue ya. Paling kalau ngeliat
kontennya kita pergi ke lokasi itu perizinannya sulit, terus administrasi buat ngasih ke penjaganya diminta dipatokin, terus view-nya nggak sesuai ekspektasi tuh, itu rasanya sedih banget sih. Dan ada gak komentar-komentar yang benar-benar sampai ngejudge lu sakit banget gitu? Pernah gak, ada gak? Kalau gua sih beberapa kali ada Nop, cuma gua nggak gua ambil pusing, karena semakin dia komentar, ada yang pernah gua balas, Ada. ya lu nggak suka nggak usah nonton goblok, ya lu nggak suka nggak usah nonton goblok, ya lu nggak suka nggak usah nonton goblok. Kalau gue gituin Nop, karena gue di sini bukan tujuannya bukan mencari kayak benar-benar ngebet buat banyak orang nonton video gue kan. Kalau gue yang penting upload aja dulu kalau gue sih. Seperti itu ya suka dukanya. Jadi teman-teman seperti itu aja nih, karena waktu udah menunjukkan 4:30 teman-teman ya. Nah, jadi kalian jangan lupa kalian mampir ke channel YouTube ya Ale Kowar, dan Instagramnya Yong Ale dan Suka dari Hantu, nanti gua taruh di bawah link deskripsi. Jadi thank you banget Bang Ale udah nyempatin waktunya buat bercerita nih di zona podcast gue. Dan semoga Bang Ale sehat selalu dan sukses ke depannya dalam karirnya. Pokoknya apapun nih pesan Nobi, apapun orang berkata apa tentang Bang Ale keburukan, intinya kita strong, fokus sama karya kita sendiri. Intinya semakin banyak hujatan, kita jadikan motivasi. Jadi thank you banget teman-teman. Jangan lupa kalian like jika suka dengan podcast ini. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, kalian giniin aja sih. Dan misalnya ada komentar, kalian bebas berkomentar. Dan thank you banget buat sobat Zona Seram TV. Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa diberkati rahmatnya Tuhan Yang Maha Esa. Gue Nobi dan Bang Ale pamit undur diri. Bye bye, see you later. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.